Oke guys, terima kasih telah klik video ini. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang iPhone 14 Pro Max ini nih. Tapi bukan ngebahas tentang handphonenya ya, tapi kita akan ngebahas tentang casing-casingnya guys. Casing-casingnya di sini kita udah siapin casing-casing yang setelah beberapa bulan dipakai dan kira-kira cocokan yang mana gitu ya. Karena memang si iPhone 14 Pro Max ini kalau misalkan tanpa casing ini ngeri juga sih ya. Kalian bisa lihat di sini kan tuh bahan stainless ininya nih lumayan nih kayak gitu ininya ya kan. Nah langsung aja ya teman-teman. Kalau misalkan yang pertama saya beli adalah casingnya dari, nah ini dia. Yang pertama casing dari Spigen original. Ini adalah iPhone untuk iPhone 14 Pro Max. Nah, kita lihat di sini guys. Nah, di belakangnya ini support. Kalau di sini sih tulisannya support MagSafe ya. Ya, support MagSafe. Di sini ada apa? Bulat-bulat gini. Terus di dalamnya juga memang lumayan. Bahan-bahannya di sini kalau misalkan kita lihat ada semi karbon ya kalau misalkan ya. Di sini juga. Nah kalian misalkan kalau beli casing ini di Spigen dulu itu memang agak lumayan, agak susah juga sih kalau misalkan dapat gini itu. Ini yang pertama nih casing Spigen Rugged Armor. Gimana tuh bacanya? Ya. Armor. Kita coba ya. Pinggirin dulu. Coba. Oke. Nah, kalau misalkan dirasa ini lumayan ngegrip enak gitu kan. Nggak terlalu bulky juga. Terus dipegang juga nggak terlalu ngeganggu ya. Pasti misalkan kalau misalkan kita simpan di meja juga kelihatannya asik juga gitu kan. Tuh. Ini asik. Oke, terus presisi bahan dari Spigen ini ya udah nggak akan diraguin lagi ya, namanya juga Spigen kan. Udah berapa tahun saya pakai ini dan alhamdulillah yang pakai 14 Pro Max ini kita pakai Spigen lagi ya. Oke, yang kedua masih dari Spigen ya. Ini namanya Spigen Ultra Hybrid guys. Jadi ketika si 14 Pro sudah ready untuk iPhone 14 Pro Max-nya, waktu itu saya harus menunggu hampir lebih 2 bulan 3 bulan karena memang si casing ini lumayan agak cepat lakunya juga guys ya, karena dari desainnya kayak handphone Nothing Phone ya kalau nggak salah. Jadi desainnya seperti itu, tapi enggak sih, lebih ke mekanikal ya gaya-gaya casingnya ini. Terus ini kalau dari harga sih sama aja kayak yang kemarin. Nanti saya cantumkan link deskripsi untuk harga ya, karena takut salah. Ini pemakaian saya sudah hampir sebulan lebih lah guys, karena di sini itu lumayan agak susah gini. Jadi kita alhamdulillah kedapatan ya. Kita pakai ke casingnya ya. Dan ini juga support MagSafe guys. Di sini udah ada buat MagSafe yang putih ini. Jadi kalau kalian pakai cas MagSafe magnetic bisa. Terus dari segi kliki untuk tombol-tombolnya nggak susah ya, nggak keras nih ininya. Terus masih enak juga kejangkau. Tuh ini paling ya, ini udah mulai baret-baret sih kalau misalkan kalian sedikit diperjelas nih, udah jelas udah agak baret-baret. Tapi selama pakai ini kena benturan kena apa juga aman, karena di sininya nggak terlalu kena casingnya nggak langsung kena kameranya tuh, masih bisa aman ininya ya. Oke, ini casing yang kedua. Nanti kita langsung casing yang ketiga ya guys. Casing yang ketiga. Oke, kita buka dulu.
Oke, casing yang ketiga ini adalah leather case yang memang seri ini tuh ininya agak udah copot ya guys nih. Tadi lagi ngebukanya agak. Ini adalah iPhone leather casing dan ini udah mulai ini nih kekurangannya kalau leather case ini. Jadi kalau leather case itu mulai hitam-hitam gini karena memang ini kena saku, kena apa gitu kan. Cuman kalau misalkan ini kalau dari bahan ya, bahannya enak banget tuh. Ini bahan aman lah buat di iPhone gitu, ininya ke bodinya juga ya. Kalau misalkan kalian beli ini namanya Umber ditulisnya Amber. Kalian bisa lihat di sini tuh. Jadi si pinggir-pinggiran ininya tuh udah mulai mengelupas kalau kulitnya katanya. Nah, kita coba ya. Ini udah mau lepas, jadi kita coba ya guys ya. Nah, kalau misalkan ori itu pasti ada pop up kayak gitu ya. Katanya itu menandakan si casing kita yang beli ini ori. Nah, itu saya beli di iBox ya. Oh, cakep lah. Kalian lihat Amber ini kayak dulu tuh apa ya? Brown juga, cuman ini lebih ke agak dark coklat sih ini warnanya. Cuman keren. Ini salah satu case favorit juga. Salah satu case favorit yang sering dibawa-bawa kalau misalkan kerja atau apa, lebih senang pakai case ini sih. Casing yang terakhir ya guys. Jadi casing yang terakhir ini terakhir saya beli sekitar mungkin sebulan yang lalu, masih dari casing originalnya Apple ya. Ini Apple Clear Case. Apple Clear Case ini memang saya pakai karena Clear Case sebetulnya yang kalau dari merek lain juga banyak, namun ketika kita memakai yang Clear Case itu rata-rata menguning ya. Nah, kalau misalkan pakai yang Apple original ini kayaknya nggak akan sampai menguning, karena memang saya udah pakai beberapa di 13 Pro Max di handphone sebelumnya ini. Si Clear Case ini nggak menguning gitu. Ini kuning baru sebulan sih guys. Nah, di sini kita coba ya. Kita coba apakah seganteng yang sesudah-sudahnya. Kita coba ya guys ya. Ini juga ada pop up putih ini, jadi menandakan kalau misalkan ininya oke. Nah, gitu ya. Nah, keren banget ya. Nah, yang namanya Clear Case memang kalau misalkan kita pinjer tuh kelihatan banget tuh ininya, tapak-tapak jarinya ya. Jadi kalian harus sering-sering bawa ini juga sih. Kalau misalkan orangnya jorok ya harus sering dilap juga. Cuman kalau misalkan enggak ya paling gini kelihatannya tuh, tapak jarinya kelihatan banget ininya. Oke, jadi itu 4 case yang saya pakai di iPhone 14 Pro Max. Yang pertama tadi dari Spigen berdua, terus ini iPhone 14 leather case-nya, ini leather case, terus terus yang ini juga si Spigen dari 14 Pro Max yang kelihatannya seperti mechanical. Nah, ini untuk daily ini enak banget ya. Ini enak banget buat daily. Jadi casing buat 14 Pro Max ini saya masih baru punya 4 dari Spigen 2, dan yang original Apple-nya itu 2 ya. Semoga nanti kita bisa review case lagi. Kalau misalkan teman-teman suka sama video ini, like, subscribe, dan komen ya. Ini akan saya buatkan video satu-satu dari casing